Salam Bapak Ibu, mari kita siapkan hati sebelum masuk perjamuan kudus. Setiap kali kami berhadapan dengan Engkau dan firman-Mu, kami takjub akan kedalamannya. Dan pagi hari ini, sebelum kami masuk ke perjamuan Tuhan, kami ingin diperkaya dengan kebenaran-Mu. Satu kata yang itu mengayakan, dan kami minta ya Roh Kudus, jabarkanlah, singkapkanlah, wahyukanlah kepada setiap kami akan besarnya kasih karunia-Mu yang Kau berikan kepada kami. Berbicaralah Tuhan, berbicaralah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, salam Bapak Ibu. Kita akan mengupas. Semalaman itu listrik kami padam sehingga kami nunggu sampai jam 9-an malam, sehingga tidak sempat memberi undangan kepada banyak orang. Tetapi ini pengajaran yang luar biasa. Ya, Bapak Ibu siapkan catatan terlebih dahulu. Siapkan catatan. Kita akan mengupas baik, kita akan mengupas ini. Dibuka Bapak Ibu Efesus. Uniknya kata ini hanya muncul 2 kali. Saya senang mengupas sesuatu yang sifatnya dahsyat, luar biasa dan unik. Kata ini muncul di Alkitab hanya 2 kali. Ini kata yang dahsyat, teologi yang teramat besar, dan sengaja ditulis hanya untuk 2 kali. 2 kata ini dimunculkan. Karito. Kita buka terlebih dahulu. Kita buka Lukas pasal 1 ayat 28, lalu Efesus pasal 1 ayat 6. Ya, kita buka ini. Nanti saya akan mencoba membahasakan dengan bahasa sederhana. Lukas pasal 1 ayat 28 dan Efesus pasal 1 ayat 6. Ya. Oke, saya minta tolong yang ketemu membacakan dulu Lukas 1 ayat 28. Lukas 1 ayat 28. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Amin. Baik, kata yang digunakan itu, kata kerjanya itu karito. Ya, kata yang digunakan. Coba Efesus pasal 1 ayat 6. Efesus 1 ayat yang ke-6, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Ya, kata yang dikaruniakan itu juga karito. Hanya 2 tempat ini. Ya, kata ini hanya digunakan di 2 tempat ini. Nah, kita akan melihat kata dasarnya. Sebenarnya kata dasarnya itu karis, kasih karunia. Ya. Tetapi Bapak Ibu, kalau melihat di bahasa Yunani ada kata kerja berakhiran
ya, berakhiran ini, ya, itu maknanya kausatif. Saya mau jelaskan dulu, Bapak Ibu tidak usah ribet berpikir, tapi nanti kesimpulannya apa akan tahu. Saya ambil contoh, misalnya ada beberapa kata, ya. Misalnya contoh pertama, kata leukos itu artinya putih. Tetapi kalau diberi kata o gitu, ini misalnya kalau bahasa Yunani ada begitu, itu artinya menjadi putih. Ya, nanti satu, ini contoh satu. Dua, contoh kedua, kalau Bapak Ibu belajar misalnya, apa artinya kata doulos? Hamba. Hamba. Oke, baik. Kalau ditambah misalnya ini hamba, kalau dia ditambah kata o, ya, kalau ditambah kata o itu doulo, itu artinya memperhamba atau membuat jadi hamba. Nah, kalau kata karis itu apa artinya? Kasih Karunia. Kasih karunia. Sebentar. Kasih karunia. Kalau ditambah kata kerja, nah ini artinya mengubah seseorang dengan kasih karunia atau menjadikan seseorang penuh kasih karunia. Nah, ini artinya. Jadi kalau misalnya kata putih tapi ditambahi ada O2 menjadi putih, doulos tambah O itu memperhamba atau membuat jadi hamba. Nah, kata kasih karunia kalau menjadi kata kerja itu artinya mengubah seseorang dengan kasih karunia. Nanti saya jelaskan, tapi pahami ini, atau menjadikan seseorang penuh kasih karunia. Baik, mari Bapak Ibu pahami latar belakangnya dulu. Ini memahami kata, ya. Hanya 2 kali kata karitoo ditulis. Itu Lukas 1 ayat 26 kepada Maria dan Efesus 1 ayat 6 kepada orang percaya. Dan dua-duanya ini luar biasa, nanti kita pelajari. Nah, apa yang mau disampaikan dari kata kerja unik ini? Karena ada satu tindakan yang Tuhan lakukan atas Maria dan atas kita, yaitu kita pertama diubah dengan kasih karunia, dan yang kedua kita dijadikan penuh dengan kasih karunia. Apa maknanya itu? Ayo kita lihat latar belakang budayanya dulu. Pada zaman abad pertama, Bapak Ibu, itu tidak ada sistem perbankan modern, ya. Saya tulis, ya, tidak ada sistem perbankan.
modern juga tidak ada jaminan sosial. Tidak ada, sebentar. Sekarang enak, ada jaminan sosial. Saudara punya BPJS, saudara masuk rumah sakit dijamin. Ya. Kemudian saudara punya tabungan di bank, itu bisa menjamin untuk kebutuhan saudara. Zaman dulu tidak ada. Lalu sistem yang dibangun zaman dulu namanya sistem patron dan klien. Ya, sistem patron dan klien. Sistem patron itu adalah yaitu orang yang memiliki kekuasaan. Ya, yang sebagai patron itu biasanya punya kekuasaan atau punya kekayaan atau punya akses politik. Ini biasanya yang menjadi patron, yang menjamin, ya, yang menjamin, yang melindungi itu. Nah, sedangkan bawahan adalah orang-orang rendah. Nah, saya ambil contoh Bapak Ibu kayak gini. Jadi ketika seseorang misalnya mendapatkan pertolongan dari patron, contoh misalnya ada orang diadopsi oleh orang kaya, maka dia sekarang diangkat derajatnya dari tidak punya apa-apa, lalu dia memiliki segalanya, karena sekarang dia menjadi anaknya orang kaya, atau kalau dia punya kekuasaan dia jadi anak raja, atau kalau dia punya akses politik dia menjadi anak pejabat. Ya, patron itu kayak gitu. Tidak peduli hutangnya banyak, tidak peduli penderitaannya luar biasa, tetapi sekali ketemu patron yang mengangkat dia menjadi anak, maka itu ngubah semuanya. Kira-kira kayak gitu. Itu zaman Tuhan Yesus. Budaya yang muncul adalah budaya patron dan klien. Karena tidak ada sistem ini, sistem jaminan tidak ada. Masyarakat kecil dia menjaminkan apa? Tidak punya apa-apa. Adopsi. Ya, kecuali satu-satunya itu. Satu-satunya harapan orang kecil, hutangnya banyak, persoalan banyak, kebutuhannya banyak, tetapi tidak punya apa-apa, adalah menunggu kemurahan patron itu. Kemurahan raja, kemurahan pejabat, kemurahan orang kaya. Kalau ada patron yang menolong mereka, maka selesai sudah. Nah, kata ini yang digunakan. Ya, kata ini yang digunakan ketika raja atau orang kaya atau pejabat mengangkat orang bawah menjadi anak atau menolong orang bawah dari persoalan yang dihadapi. Ini yang disebut karis, kasih karunia. Ya, ini pemikiran yang ada pada masa itu. Ya, pemikiran yang ada pada masa itu. Sebentar, Bapak Ibu, saya mau tanya terlebih dahulu.
bisa memahami ini dulu sebelum saya lanjutkan, karena ini latar belakang. Ya, tadi kita belajar pemakaian karitoo itu kalau ditambah O2 itu artinya kita ini diubah oleh kasih karunia, atau kita ini mendapatkan kasih karunia yang melimpah. Kita mendapatkan favor, perkenanan yang melimpah. Dan dua-duanya, kita ini diubah oleh kasih karunia dan kita mendapatkan kasih karunia yang melimpah-limpah dari patron tertinggi. Dan patron tertinggi kita siapa, Bapak Ibu? Yesus Kristus. Ya, raja di atas segala raja itu mengangkat kita. Ya, ini yang disebut kasih karunia. Ayo sekarang kita melihat ini, melihat Lukas. Lukas pasal 1. Sebentar saya copy dulu Bapak Ibu. Tokoh di situ siapa, Bapak Ibu? Maria. Maria. Baik, mari kita lihat. Maria. Nah, ini sesuatu yang mengejutkan sebenarnya dalam budaya kala itu. Saya menyebut ini skandal sosial. Kenapa? Karena biasanya yang mendapatkan perkenanan dari raja atau dari pejabat atau dari orang kaya adalah orang merdeka laki-laki. Dan kali ini patron tertinggi, raja di atas segala raja, penguasa kosmik, penguasa semesta ini kok memilih satu. Ayo kita daftarkan, memilih satu, seorang wanita. Ini warga kelas 2. Itu nabrak tatanan sosial. Karena yang berhak menerima, ingat Bapak Ibu, saya kembali ke sini, hubungan kala itu adalah patron dan klien. Patron itu adalah orang yang punya kekuasaan, kaya, punya akses politik, sementara klien itu adalah orang merdeka, laki-laki. Dan Bapak Ibu lihat, yang aneh adalah yang nabrak tatanan sosial di sini adalah yang diberikan kasih karunia siapa? Maria. Dalam budaya Yahudi ini tidak sesuai dengan aturan masyarakat, norma masyarakat, hukum patron dan klien. Itu satu. Jadi nanti Bapak Ibu akhirnya ngerti, oh, karis itu dalam pemikiran Kristen berbeda. Karena dulu para raja, kemudian para orang kaya, para pejabat memilih orang-orang yang qualified, orang merdeka, laki-laki, karena nanti dibutuhkan oleh dia untuk membantu pekerjaan-pekerjaannya, untuk membantu kemudian kalau dia raja
dia akan melanjutkan pemerintahannya. Kalau dia orang kaya, dia akan mengelola bisnisnya. Kalau dia seorang pejabat, dia akan membantu hal-hal yang berkaitan dengan tugas-tugas kenegaraan. Sehingga dipilihlah pertama laki-laki, kedua orang yang dipandang ketika nanti dia diadopsi bisa menjalankan semuanya itu. Tapi kali ini di Lukas pasal 1 ayat 28, patron tertinggi itu memilih Maria, seorang wanita. Kemudian yang kedua, masih muda. Pemilihan klien itu harus sudah dewasa. Ini sudah wanita, ini wanita muda lagi. Ya, sangat muda. Maria dipilih itu sangat muda, Bapak Ibu. Sudah. Kemudian ketiga, ketika saya menyebut kata Nazaret, apa yang ada dalam pemikiran Bapak Ibu? Asal Tuhan Yesus. Iya, tetapi image orang kalau dengar Nazaret, karena ada orang yang kemudian dengar Nazaret, wah itu sudah pikirannya sudah apa, sinis gitu. Kenapa? Ayo cari di Alkitab, apa yang ada dalam pikiran seseorang ketika mendengar kata Nazaret? Daerah terbelakang. Latar belakang, ada kalimatnya loh. Adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Ya, adakah sesuatu yang baik dari Nazaret? Itu artinya Nazaret ini punya reputasi yang buruk. Nah, miskin. Yang keempat, miskin. Sudah? Nah, sekarang kita masuk ke sini. Karitoo. Salam yang diberikan ke malaikat Gabriel, utusan patron tertinggi penguasa surga, yang mengatakan engkau orang yang diperkenan dengan anugerah yang sangat besar. Itu Bapak Ibu, itu sangatlah radikal. Ini tindakan radikal Tuhan, karena ini menyalahi aturan hukum patron dan klien di Romawi. Ini sangat radikal, karena satu diberikan kepada warga kelas 2 wanita lagi, dia masih remaja, itu tidak boleh. Ketiga, daerah asalnya Nazaret reputasinya sangat buruk. Dan keempat, miskin. Sehingga untuk diangkat tidak layak, tidak memenuhi syarat, tidak qualified, tidak memenuhi kualifikasi. Sehingga kalau ini diambil, diangkat misalnya untuk
entah diadopsi, entah ditolong oleh seorang patron, maka dia akan dicoret. Ya, orang-orang yang nanti akan menyeleksi apakah orang ini layak ditolong, apakah orang ini layak dibebaskan hutangnya, apakah orang ini layak diangkat menjadi anak, maka Maria kategori sudah dicoret, tidak memenuhi syarat. Tetapi orang yang tidak memenuhi syarat ini diberikan perkenanan yang sangat besar, karena kata karitoo itu lebih besar dari favor of God. Favor of God itu hanya eksternal, diberikan hanya pada saat-saat tertentu ketika Tuhan itu berkenan, atau pejabat berkenan, raja berkenan, hanya saat-saat tertentu. Contoh, ketika Raja Herodes ulang tahun, kemudian anaknya menari dan dia tertarik itu, lalu dia berkenan hanya saat dia ulang tahun, tidak tiap hari berkenan. Tetapi karitoo itu sesuatu yang menetap, keputusan patron untuk menolong, mengangkat, dan itu menetap selamanya. Jadi karitoo itu jauh lebih besar dari perkenanan. Favor, ini kata yang dahsyat. Dan dari sini saudara akan mengerti, berarti kasih karunia itu kata kuncinya apa? Ayo Bapak Ibu. Kasih Bapak. Iya, kasih. Perkenanan itu sebenarnya sesuatu yang diberikan ketika raja berkenan saja, sewaktu apa tidak setiap saat. Tapi karitoo itu sekali diberikan dan itu menetap selamanya. Dia diberikan kasih yang besar, kemurahan yang besar, pemberian yang besar yang itu akan mengubah statusnya. Nah, karis itu adalah pemberian yang tidak terbatas yang mengubah status seseorang tanpa memandang kita layak atau tidak. Jelas? Maria layak? Halo, Maria layak? Nih poinnya 4 poin ndak layak. Iya, lihat dari 4 poin nggak layak, tapi karena kasih karunia dilayak. Iya, tetapi Tuhan berkenan memberikan, menganugerahi hal terdahsyat dalam hidupnya. Karena ketika dia diangkat jadi anak, itu akan mengubah statusnya, ekonominya, posisinya, kehidupan sosialnya, kemudian juga kehormatannya berubah total. Dan kali ini Tuhan membuat tindakan radikal. Patron di antara segala patron, patron di atas segala patron, itu mengangkat orang terbawah, diberikan anugerah teratas. Luar biasa kan? Ini patron dari antara segala patron, mengangkat orang yang paling bawah dan diberikan anugerah-anugerah paling atas, paling hebat, paling luar biasa, sifatnya terus menerus. Yuk kita lanjutkan. Itu Maria. Sekarang ayat kedua di mana Bapak Ibu? Ayat kedua tadi di mana? Ayo kembali di sini, ayat kedua tadi. Efesus. Sekarang ayo kita lihat Efesus.
Saudara, ini kalau Bapak Ibu khotbahkan ini luar biasa dahsyat. Saya senang Bapak Ibu sampaikan ini, karena ini kata yang disimpan di Alkitab, punya kandungan teologi yang dalam, dan hanya dua. Itu kalau mobil itu namanya apa? Hanya dicetak seluruh dunia, hanya dua saja. Itu namanya apa Bapak Ibu? Atau kalau saudara punya jam, punya mobil, punya barang, dan itu hanya dibuat dua saja. Limited edition, Pak. Ya, limit edition. Limit edition itu kadang masih bisa, kadang banyak. Ini hanya dua. Tuhan membuat dua saja. Jadi dahsyatnya luar biasa. Sekarang edisi yang pertama, dua edisi ya, hanya dicetak dua kali, yang satu diberikan kepada Maria. Nah, sekarang yang satu diberikan kepada siapa? Kita akan lihat. Ya, Efesus dibaca, Efesus pasal 1 ayat 6. Kok suaranya kurang jelas? Tolong yang audionya jelas ya Bapak Ibu. Efesus supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi. Amin. Oke, sekarang kepada siapa Bapak Ibu? Pada kita, Pak. Sekarang tunjuk nama saudara ya. Yang pertama tadi ini edisi khusus ya. Tuhan memberikan hadiah edisi khusus karena hanya dua. Satu diberikan kepada Maria, Ibu Yesus, diberikan anugerah seorang wanita dari Nazaret yang reputasinya buruk kotanya. Jadi kotanya punya reputasi buruk. Lalu yang diberikan Karitoo adalah seorang wanita, itu warga kelas 2. Kemudian ketiga seorang yang miskin, masih remaja lagi. Itu belum bisa dipercaya. Tetapi Tuhan memberikan kepada Maria anugerah yang sangat besar, pemberian yang sangat besar, yang mengangkat harkat martabatnya, yang mengangkat statusnya, yang mengangkat posisinya, karena dia disebut Ibu Tuhan. Ya, nah sekarang yang kedua, edisi terbatas yang kedua diberikan kepada kita. Jadi diberikan secara khusus, saya sebut diberikan kepada Prapto Basuki. Saudara katakan, anugerah yang luar biasa diberikan kepada, sebut namamu. Anugerah yang besar Ya. diberikan pada Juniwati Teja. Itu diberikan namamu. Kalau tadi nama Maria, sekarang namamu dimasukkan di situ, dapat Karitoo. Ya, mari kita lihat apa saudara layak atau tidak. Kita lihat saudara ini layak atau tidak. Ini diberikan kepada kita. Dan Paulus menulis ini untuk Efesus. Sekarang ayo kita lihat latar belakang Efesus. Yang pertama adalah banyak orang Buddha kelas bawah dan miskin. Jemaat Efesus itu kebanyakan Buddha kelas bawah dan miskin. Ya, sekarang kira-kira Tuhan mau pilih hendak sih orang patron tertinggi. Yang kedua,
Efesus itu Bapak Ibu orang okultis, ya, kota okultis terbesar nomor 2, dan di situ penyembahan Artemis atau orang sebut Dewi Diana. Ada yang namanya Diana? Ada Bapak Ibu? Tidak ada Bapak. Kadang saya dengar di Indonesia itu ada yang nama Diana. Diana itu Dewi. Itu Dewi Artemis. Itu disembah di Efesus. Ya. Sekarang ini roh-roh teritorial, penyembahan teritorialnya kuat banget. Kemudian kota penuh dengan sihir dan mantra. Dan orang di Efesus harus membeli namanya Epesia Gramata untuk mendapatkan perlindungan secara rohani. Baik, sebentar saya Epesia Gramata ini Bapak Ibu mahalnya luar biasa. Ingat ya, ini kota penuh kutuk, sihir, mantra, roh-roh teritorial, Dewi Diana, sehingga supaya orang itu aman secara spiritual, terlindungi, maka orang membeli Epesia Gramata. Kalau di Indonesia namanya apa? Untuk perlindungan, untuk keberuntungan, namanya apa? Asuransi Pak. Bukan asuransi, jimat Bu. Oh jimat. Ya, ini jimat, tetapi Garis Pak. Epesia Gramata itu mahalnya luar biasa. Hanya supaya dia aman dari kecelakaan, dia dapat perlindungan dari serangan santet, tenung, wirid, guna-guna, sihir, dia aman. Kemudian yang ketiga, mendapatkan keberuntungan dalam usaha dengan Epesia Gramata ini. Ya, sekarang pahami ini kota najis, kota penyembah berhala. Kira-kira Tuhan tertarik kah Bapak Ibu untuk mengangkat menjadi anak? Tertarikkah? Budak kelas bawah miskin, mereka mantan penyembah Dewi Artemis, dan sudah tahu penyembahan di sana ngeri. Tidak tahu, kalau saya tahu di Jawa Tengah ada namanya Gunung Kemukus. Seseorang mendapatkan kekayaan kalau dia melakukan ritual hubungan seksual. Saya tidak tahu, selain di Gunung Kemukus Jawa Tengah ada di mana lagi? Gunung Arjuno. Gunung Kawi. Gunung Kawi, kalau Gunung Kawi tidak ada. Gunung Kawi itu kan orang ritual berharap itu mendapatkan jatuh godong Diwondaru. Itu pesugihannya dalam begitu, atau dia masuk lewat juru kunci. Dia masuk. Loh, kok Pak Prapto tahu? Apakah pernah ke sana? Enggak. Saya tanya-tanya orang-orang, kamu kok sampai tergila-gila sampai ke sana dan menumbalkan hidupmu dan anak cucumu? Saya omong keras waktu itu, kok sampai kamu menumbalkan? Kamu tahu namanya menumbalkan? Itu membuat keluargamu mati. Kalau enggak mati jiwanya, jiwanya itu rata-rata kebanyakan. Ada yang gila, ada yang kemunduran mental, ada yang mati ekonomis, macam-macam.
Kok sampai mau-maunya? Sendang Sinatah itu beberapa tidak ada ritual seksual. Yang saya tahu itu di daerah Sragen, Gunung Kemukus. Nah, penyembahan Dewi Artemis itu ada ritual itu. Itu artinya jemaat Efesus rata-rata, karena mereka mantan penyembah berhala, pasti mereka melakukan juga hubungan yang najis ini. Ya, perhatikan itu. Jadi dia punya jimat-jimat, punya mantra-mantra, dulu juga menguasai sihir-sihir. Sekarang apakah Tuhan memandang orang ini layak? Gimana Bapak Ibu? Kalau saya tidak layak, kalau saya harus milih. Cari yang lain aja lah. Ini sudah tidak masuk hitungan lah. Tetapi anehnya adalah Tuhan memberikan dua, kan namanya kan edisi terbatas. Satu diberikan kepada Maria menjadi wanita terhormat, ibu Tuhan, wanita yang paling dikenal, wanita yang dianugerahi, wanita yang diberikan kebaikan yang luar biasa, wanita yang dijunjung tinggi. Seperti itu juga posisi kita, diberikan anugerah tanpa batas, kehormatan tanpa batas, kekayaan tanpa batas, posisi tanpa batas. Ingat, saudara mesti ingat kata kunci ini dulu, supaya saudara sebentar. Hukum ini, patron dan klien. Patron itu satu, kekuasaan itu berarti raja. Kaya itu pasti dia memiliki kekayaan yang besar dan akses. Dan itu persis yang diberikan Kristus kepada kita. Yuk kita lihat akses kekuasaannya ada di mana. Efesus pasal 2 ayat 6. Saudara mesti hafal ini, karena saudara membaca pasal 1 ayat 6, saudara nanti harus baca pasal 2 ayat 6. Karena itu adalah kekuasaan yang ngubah martabat saudara. Yuk, yang ketemu silahkan. Kalau saya baca Efesus 2 ayat 89, Pak. Oh, enggak Pak. Karena kaitannya ini pasal 1 ayat 6, kaitannya itu untuk ngangkat harkat derajat itu karitoo. Yang Bapak sebut itu karis, Pak, bukan karitoo. Tahu Pak Suyadi, yang Bapak sebut pasal 2 ayat 8 dan 9 kasih karunia itu karis. Sementara kata karitoo, Pak, itu hanya 2, kepada Maria dan Efesus pasal 1 ayat 6. Jelas Pak Suyadi? Ya Pak, ya Pak. Ya, nah sekarang kekuasaan. Ketika Bapak Ibu diberi kekuasaan, coba lihat kekuasaan di dalam pasal 2 ayat 6. Silakan dibaca. Pasal 2 ayat 6, dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Iya, memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Bayangkan klien yang posisinya seperti ini Bapak Ibu, posisinya ya dulu budak, kelas bawah, miskin, kemudian rata-rata dulu penyembah Dewi Artemis, melakukan ritual-ritual najis, menyembah roh-roh teritorial yang berkuasa di Efesus, dan selalu melakukan membaca mantra-mantra, sihir-sihir, dan mereka mengeluarkan uang banyak untuk mendapatkan jimat yang namanya epesia gramata. Tapi Tuhan berkenan mengangkat mereka yang berada di tempat paling bawah ini ke tempat paling tinggi, karena dia diberi kekuasaan atau dominion. Dan kekuasaannya adalah dia didudukkan bersama Kristus. Sekarang
Kita lihat lagi apa yang diberikan: kekuasaan, kekayaan. Seorang anak dalam konteks Romawi adalah ketika dalam upacara namanya huiothesia, upacara pengangkatan anak, maka sejak hari itu dia diberikan warisan karena dia menjadi ahli waris atas kekayaan bapak yang baru, ya. Dan kita mengelola kekayaan surga, dan saudara dapat akses. Jelas? Ayo kembali di sini ini. Tuhan tidak melihat siapa saya. Yang Tuhan lihat adalah dalam besarnya kasih karunia Tuhan, Dia menjadikan engkau seperti edisi khusus, orang-orang spesial. Bukan karena hidupmu spesial, semata-mata Tuhan mau menjadikan engkau spesial. Amin. Luar biasa. Amin. 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 Punya dominion, punya warisan tanpa batas, diberikan hak akses sewaktu-waktu. Seorang klien yang dulu tidak punya akses, sekarang saudara diberi akses sewaktu-waktu. Mintalah apa saja, maka semuanya akan diberikan kepadamu. Masihkah saudara tidak percaya tentang hal yang luar biasa ini? Saya, Pak. Ya, saya ketika merenungkan ini, semalam-malaman saya antara ngantuk dan saya bilang, aduh, listrik kok sampai jam 9 malam belum nyala. Dan saya kalau jam 9 malam itu sudah listriknya itu sudah 5 watt, sudah ngantuk berat. Jadi ya Tuhan, besok saya akan ngajar apa? Sudah sambil berbaring itu, Tuhan, apa? Dan dimunculkan ini, Karito. Yuk kita mengucap syukur, Bapak Ibu, mengucap syukur untuk hal yang dahsyat. Kalau Tuhan hanya membuat 2, kata ini hanya muncul 2 kali, kandungan teologianya terbesar dan sifat pemberiannya terbesar karena ini melebihi perkenanan. Saya pernah ngajar perkenanan Bapak Ibu, tapi ketika saya menemukan kata ini, perkenanan tidak seberapa dibanding karitoo, karena perkenanan itu eksternal dan tidak sewaktu-waktu. Tetapi karitoo adalah perkenanan yang terus-menerus. Jadi pahami ini, katakan di dalam dirimu, perkenanan Tuhan ada padaku setiap waktu. Ya. Tuhan berkenan padamu itu bukan pada musim-musim tertentu, setiap hari. Entah engkau melakukan kesalahan, entah spiritualmu sedang dalam down, entah engkau sedang mengalami mundur, itu tidak akan mengubah cara Tuhan memandang engkau. Engkau anak-anak yang diberi favor, perkenanan. Engkau diberikan anugerah, kehormatan, berupa apa? Dominion, warisan tanpa batas, dan akses tanpa batas. Masing-masing mengucap syukur.
siditiki nati siditiki. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Musik mengalun. Saudara, lihat dirimu, lihat diri saya juga. Apa sih yang kita banggakan? Wong kita ini yo banyak up down, naik turun. Wong kita ini juga banyak mengecewakan Tuhan. Sejujurnya. Kalau Tuhan menuntut kualifikasi, saya jujur, Tuhan, aku orang yang patut dicorek dari daftar orang-orang yang layak dipakai, dan nama saya di urutan teratas. Ndak layak, ndak patut, ndak kualifikasinya tidak memenuhi syarat. Dan saya jujur, saya berada di urutan nomor 1, orang yang paling tidak layak, orang yang paling lemah, paling berdosa. Dan ketika sekarang saya diberikan kehormatan, karena kata ini hanya muncul 2 kali, 1 eksklusif untuk Maria, tapi yang kedua eksklusif untuk saya, untuk saudara. Saya jujur, anugerah yang tidak bisa saya bayar, kecuali saya memberikan kesetiaan saya kepadanya, tanggung jawab saya kepadanya. Dan maukah engkau mengucap syukur ini? Terima kasih Tuhan.
orang yang paling tidak layak dalam urutan nomor 1. Tapi Engkau berkenan mengangkat harkat, martabat, kehormatan, status, posisiku sedemikian tingginya, sehingga Engkau memberikan dominion, kekuasaan yang sangat besar, warisan tanpa batas, akses sewaktu-waktu untuk mengambil semua yang tersedia di dalam Kristus tanpa batasan, baik batasan jumlah, batasan waktu, karena semua yang Kau sediakan di dalam perbankan surga, jaminan surga itu 24 jam tersedia bagi kami. Terima kasih untuk karitoo, anugerah terbesar, terhebat, supranatural, ajaib yang mengubah hidup kami dan yang Kau berikan kepada kami secara limpah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Sembah Dia. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Saudara, antara karis dan pistis itu berkaitan. Patron mengangkat klien itu namanya karis. Karis tidak bisa mengembalikan selain hanya memberikan pistis atau kesetiaan dan imannya. Itu yang hanya bisa kita berikan, kesetiaan kita, pemberian diri kita, iman percaya kita. Kita puji ini. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cintakan. Aku memujimu, amin. Aku menyembahmu.
kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, teramat baik. Terima kasih Tuhan. Kami dikaruniai segala yang baik. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Amin, amin, amin. Sebelum kita masuk di perjamuan kudus, saya serahkan Bu Luciana untuk menyampaikan pengumuman sekaligus persembahan di minggu ini. Silakan. Baik Bapak, Shalom Pak Prapto, Shalom Bapak Ibu semua yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini sungguh Tuhan Yesus luar biasa buat kita. Dia sungguh terima kasih kita, siapakah kita ini. Kita harus memberikan kesetiaan kita, hati kita, diri kita untuk Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu, pengumuman hari ini, untuk hari ini kita masih berdoa untuk pelayanan Bapak di SMA 1 Jepara. Juga kita berdoa untuk SS kelas dan PTM yang sedang berlangsung. Hari-hari ini luar biasa yang kita diajarkan melalui SS kelas ini. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti SS kelas, nanti jika ada SS kelas bisa mengikuti Bapak Ibu. Sungguh luar biasa, kita di SS ini kita diajarkan sesuatu yang luar biasa dalam kehidupan kita, disertai dengan PTM sehingga dapat diaplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Sungguh luar biasa, ajaib Tuhan kita. Kita bukan hanya diberikan secara jasmani, tapi rohani berkelimpahan, dibebaskan dari segala belenggu, dimerdekakan. Luar biasa Tuhan Yesus, terima kasih. Juga kita berdoa untuk para fasilitator yang membawa untuk anggotanya untuk lebih mengikuti apa yang dimauin Tuhan, kehendak Tuhan. Kita juga ada nanti tanggal 27-28 Bapak Ibu ada pengurapan SS kelas di Bandungan. Bapak Ibu yang belum mendaftarkan tolong segera mendaftarkan untuk mengikuti kelas pengurapan. Tentunya ada syarat administrasi yang harus dilakukan, yaitu boleh mengikuti pengurapan ini jika 8 kali mengikuti kelas SS. Juga kita berdoa biarlah di dalam pengurapan itu Tuhan Yesus bekerja luar biasa, kita makin diperlengkapi dengan senjata-senjata yang luar biasa dari Tuhan Yesus sendiri. Bapak Ibu, nanti bulan Maret juga kita akan ada SS Youth. Jadi Bapak Ibu yang mempunyai anak, keponakan, cucu, mantu, saudara, siapapun boleh diajak untuk youth ya. Yang ini untuk youth, jadi kelas youth itu anak-anak muda biar dipersiapkan oleh Tuhan untuk menjadi penerus, untuk menjadi serdadu-serdadu militan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, kita juga doakan untuk acara Healing Center nanti tanggal 3-4 April itu akan ada retret di DKI. Juga 5 April di Tanjung Karang. Bapak melayani di Tanjung Karang. Kemudian tanggal 7 nanti kita juga akan ada mission trip ke Jogja. Bapak Ibu, mission trip ini yang kemarin sudah kita lakukan tahun lalu itu di Sorong. Kita juga banyak mengenal teman-teman yang baru dari Sorong ini udah berkumpul dengan kita setiap pagi. Puji Tuhan, kita juga akan melakukan mission trip ke Jogja tanggal 7 nanti. Kita berdoa untuk mission trip ini biar Tuhan juga bekerja luar biasa. Juga nanti di dalam mission trip ini akan ada SS kelas untuk hamba-hamba Tuhan khususnya. Nah, kita juga berdoa supaya hamba-hamba Tuhan ini dipakai Tuhan untuk mengimpartasikan untuk kepada anggota-anggotanya dimanapun mereka diutus Tuhan. Kita berdoa untuk persiapan Bapak, juga kita semua pelayan-pelayan akan mengikuti mission trip ini. Kita berdoa untuk Tuhan Yesus memakai kita semua untuk menjadi pendoa, untuk bisa mengikuti juga daya kita bawa ke Jogja, juga kita bisa melayani lewat dana. Puji Tuhan. Nanti juga kita akan ke Sorong lagi untuk bulan September untuk mission trip.
juga ada kita juga berdoa untuk mission trip kita ke Israel tahun depan. Baik Bapak Ibu, demikian pengumuman dari saya. Hari ini juga kita juga diberi kesempatan untuk memberikan persembahan mingguan kepada Tuhan. Itu masuk ke kas umum gereja kita, Healing Center Gereja Tanpa Nama ini. Kita masuk kas umum. Bu Christine, minta tolong bisa di share di screen. Kita bisa memberkati pelayanan Healing Center ini, pelayanan-pelayanan yang dilakukan hari-harian. Kita bisa melakukan untuk mentransfer, menabur ke rekening Healing Center di rekening bank CIMB Niaga atas nama Yayasan Damai Bagi Negeri, nomor rekeningnya 707849204000. Terima kasih Bapak Ibu atas dukungannya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita sebelumnya kita mau berdoa untuk persembahan. Mari kita berdoa Bapak Ibu. Bapak Surgawi, kami sungguh bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk taburan firman-Mu yang luar biasa. Kami Engkau pilih, kami Engkau tetapkan Tuhan dari sekian banyak orang Tuhan Yesus. Untuk kami boleh menjadi kekasih jiwa-Mu Tuhan. Kami boleh mempunyai akses ke surga sendiri Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan Yesus. Kami punya warisan yang luar biasa. Bapa, kami mau menyerahkan hati kami, jiwa kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa Surgawi, begitu berlimpahnya kasih-Mu kepada kami. Saat hari ini Tuhan, saat pagi ini kami juga mau membawa Tuhan sesuatu yang kami berikan dari hati kami dengan sukacita, dengan senang hati kami mau mempersembahkan sesuatu Tuhan. Tidak seberapa memang Tuhan dibanding dengan kasih-Mu yang sungguh luar biasa, yang tidak ternilai harganya. Tapi kami mau memberikan persembahan ini Tuhan untuk dengan segala kasih untuk pekerjaan-Mu di dunia ini Tuhan Yesus, khususnya di dalam wadah Healing Center ini. Bapak, terimalah persembahan kami ini Tuhan Yesus sebagai dupa yang harum di hadapan-Mu, dan Kau boleh disenangkan Tuhan dengan persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kuduskan, sucikan Tuhan persembahan kami ini Tuhan, untuk boleh menjadi kemuliaan akan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa, dan Kau sendiri akan memberkati kami seperti janji-Mu. 30, 60, bahkan 100 kali lipat Kau limpahkan kepada setiap kami. Terpuji-puji nama-Mu ya Bapa. Kami mau membawa dengan segala pujian syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Bapak. Saya serahkan kembali ke Pak Prapto. Baik Bapak Ibu, siapkan roti dan anggur perjamuan. Mari kita angkat bersama roti perjamuan. Tuhan Yesus berkata, pada waktu malam Dia memecah-mecahkan roti dan berkata,